Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita akan mereaction ya kasus ini ya, pemindahan Mary Jane ya, terpidana yang lolos dari itu dari Mary Jane ya, terpidana kasus kurir narkoba ya, yang akan dideportasi ke Filipina ya, meninggalkan lapas perempuan 2B Yogyakarta ya, di Wonosari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta pada hari Minggu kemarin ya, tanggal 15 Desember 2024 malam ya. Dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Sami-sami. Voice yours, silakan. Shalom. Assalamualaikum. Selamat malam untuk semua. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun, dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Sami-sami. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga, karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik. Ya. Pokoknya aku kuat. Harus. Iya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk Indonesia, dan pasti aku cinta Indonesia. Lagi Mary, sekali lagi Mary. Terima kasih untuk Indonesia, dan aku cinta Indonesia. Jadi jangan lupakan Mary Jane ya. Ini adalah kehidupan baru saya yang saya mulai lagi di Filipina. Walaupun hampir 15 tahun saya berpisah dengan keluarga, tapi saya mau ucap syukur dan berterima kasih juga dari pemerintah Filipina yang mengusahakan supaya keluarga saya bisa mengunjungi saya di sini. Dengan Presiden Filipina juga, Bongbong Marcos Jr. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kalau bahasa Filipina sih maraming salamat po. Aku tidak bisa ngomong banyak lagi. Pokoknya saya bahagia banget. Dan selama saya di Indonesia, semua baik. Petugasnya baik, sesama WPP-nya baik, seluruhnya baik. Mereka mengusahakan supaya saya bisa pulang.
jadi sedih juga. Tapi aku harus pulang karena saya punya keluarga di sana yang menunggu, anak-anak saya menunggu. Dan saya mau merayakan Natal di sana bersama keluarga. Jadi terima kasih banyak. Hatur nuhun. Terima kasih. Selamat Natal juga. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maraming salamat po, Miss Mary Chen. Sana lagi kang masaya at malusog, Miss Mary Chen. Meron, we have something for you. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dari pengamatan di lokasi sekitar pada pukul 22.50 ya, Mary Jane dijemput menggunakan Toyota HS ya, warna hitam dan berisi beberapa orang ya. Mary Jane menggunakan kaos hitam. Dari dalam mobil Mary Jane tampak melambaikan tangan ya, jadi dia bilang makasih banyak, mohon doanya, Tuhan memberkatinya katanya ya, pada hari Minggu malam ya. Jadi usai meninggalkan lapas di Wonosari, Yogyakarta ya, Mary Jane diketahui akan dibawa ke Rutan Negara Kelas 1 Pondok Bambu Jakarta ya. Akan ditempatkan di lapas perempuan Lapas Pondok Bambu sambil menunggu dokumen administrasi pendukung untuk kembali ke negaranya. Menurut dia, penjemputan ini atas perintah pimpinan untuk membawa terpidana itu pulang ke Filipina. Dan Mary Jane dibawa ke Jakarta melalui perjalanan darat ya, karena secepat mungkin harus membuat laporan dan melengkapi dokumen pendukung dari persiapan pulang ke negara asalnya ya, yaitu Filipina. Dan dari pengamatan sebelumnya, sebelum meninggalkan kamarnya ya, Mary Jane sempat berpamitan dengan warga binaan lainnya dengan penuh emosi ya, sebab Mary Jane sudah tinggal balik di ruangan itu di Lapas Daerah Istimewa Yogyakarta sudah 15 tahun dan lolos dari hukuman. Terkait kepulangan ke Filipina, dia menyebut secepatnya setelah melengkapi dokumen. Mudah-mudahan secepat mungkin, kalau urusan administrasi, urusan dokumen semuanya sudah selesai ya. Oke kawan, saya akan menceritakan kisah Mary Jane ya. Dia seorang TKW dari Filipina ya. Jadi kasus Mary Jane ya bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Christina ya, untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2010. Saat itu dia kembali ke Dubai, Uni Emirat Arab ya, usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban ruda paksa. Dilansir dari sumber yang kredibel dan terpercaya ya, Mary Jane merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara dan ini berasal dari keluarga kurang mampu ya, dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas. Tapi lumayan juga ya, sekolah menengah atas tuh SMA ya. Setelah lulus, Mary Jane menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Sayangnya pernikahannya tak berlangsung lama ya, dan kandas. Jadi setibanya Mary Jane di Kuala Lumpur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada. Alhasil dia pun pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan. Pada tanggal 25 April 2010 ya, Mary Jane tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, membawa koper dan uang $500 USA ya, senilai kurang lebih 7.900.000. Ketika koper dibawanya melewati pemeriksaan sinar X, sistem mendeteksi benda mencurigakan yang ditandai dengan bintik hijau kecoklatan dalam satu kemasan. Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus aluminium foil ya, yang berisi 2,6 kg ya, sesuatu yang berwarna coklat muda yang diketahui merupakan rokok boy ya. Oke. Dan anggota Direktorat Narkoboy Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menahan Mary Jane
di Rutan Sleman, Yogyakarta untuk diproses hukum ya. Meski mengaku tidak tahu, maksudnya tidak tahu menahu soal isi dalam koper tersebut karena Mary Jane hanya disuruh ya. Tapi Mary Jane dinyatakan bersalah dan divonis hukuman maksimal oleh Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2010. Jadi vonis maksimal itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung pada 31 Mei 2011. Pada saat itu Mary Jane mengaku terkendala komunikasi ya selama menjalani proses hukum. Ya dia bahasa Inggrisnya aja lamat-lamat ya, nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, cuma bisa bahasa lokal aja, lokal Filipin ya. Jadi kesulitan dalam berbahasa ya. Waktu dia sedang selfie di ruang tahanan ya, dia sama sekali nggak tahu kalau pada saat itu posisinya ya kayak di ujung tanduk ya, kayak di ujung duri. Ya dia nggak tahu sama sekali karena apa yang diomongkan di pengadilan itu dia jelas-jelas nggak tahu, nggak ngerti bahasanya ya. Dan sekarang dia baru mengetahuinya ya setelah sekitar 1 tahun di lapas Yogyakarta. Dia sudah bisa berbahasa Jawa dan berbahasa Indonesia. Dia baru tahu kalau dia itu divonis hukuman maksimal kan gitu ya. Jadi seusai divonis hukuman maksimal, Mary Jane tetap berusaha mengajukan banding ke kasasi, PK, tetapi upaya itu selalu gagal ya. Pada saat itu ya 2011 ya Presiden Pak Joko Widodo ya juga sempat menolak permohonan gerasi Mary Jane ya pada tahun 2014 ya. Gerasi Mary Jane ditolak oleh Presiden Jokowi. Mary Jane pun 2 kali masuk dalam daftar terpidana maksimal yang harus didor pada Januari dan April 2025 ya. Namun pada saat akan didor tanggal 29 April 2015 di Cilacap, Nusa Kambangan ya, mendadak ada berita bagus dari Filipina dan akhirnya dari 9 orang yang didor, baru 8 orang didor, tinggal Mary Jane, akhirnya di stop dan Mary Jane selamat akhirnya dipulangkan lagi ke lapas Yogyakarta. Ini penundaan pengedoran Mary Jane ini ya di Nusa Kambangan itu menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasional dan nasional ya, yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban suatu perdagangan yang tidak benar lah, ibaratnya cuma korban gitu aja ya. Jadi sebuah bukti baru yang menyatakan Mary Jane adalah perdagangan sesuatu yang tidak benar, itu membuat dia gagal didor ya. Itu keajaiban dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi beberapa jam sebelum dor, Maria Christina yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia menyerahkan diri ke kepolisian Filipina, kan ceritanya gitu ya. Setelah itu Mary Jane ditahan, dipulangkan lagi ya dari Nusa Kambangan, dipulangkan lagi dan ditahan di lapas kelas 2B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ya. Oke, selanjutnya mari kita simak. Yang juga menjadi sesuatu yang berarti untuk Mary Jane dan rekan-rekan yang menjadi warga negaranya. Jadi mohon izin malam ini kami atas perintah pimpinan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan penjemputan untuk warga kita yang sementara menjalani di lapas wanita perempuan Yogyakarta ini atas nama Mary Jane untuk dibawa ke Jakarta malam ini. Perjalanan darat atau kami perjalanan darat karena rencananya besok secepat mungkin kami harus juga membuat laporan dan melengkapi dokumen pendukung dari persiapan untuk kembali ke Jakarta, ke negaranya di Filipina. Pak, kira-kira jam berapa Pak nanti Pak malam ini Pak? Malam ini kita sudah persiapan. Sudah persiapan Pak ya? Kami dampingi rekan-rekan dari pihak yang lain, dari Pak Waka, Ganti ya. Kondisi Mary Jane bagaimana? Kondisi di dalam sehat. Kemudian bagaimana di dalam dengan teman-teman napi yang selama ini di sini, apakah ada pesan atau bagaimana? Ya, tentunya kalau saya melihat ada pesan yang mendalam dari beliau.
karena beliau juga sudah menjadi bagian warga di dalam kami. Secara emosional yang bersangkutan sedih bercampur bahagia. Nangis tidak Pak tadi Pak? Pak, setelah dari sini nanti dibawa ke Jakarta akan ditempatkan di mana Pak? Apa langsung? Akan kami tempatkan di lapas perempuan Jakarta, di lapas Cirebon, sambil menunggu dokumentasi dokumen dan administrasi pendukung untuk kembali ke negaranya. Kalau untuk kembali ke Manila akan dilakukan kapan Pak? Mudah-mudahan secepat mungkin.